Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke channel saya. Semoga bisa menjadi jalan keluar bagi masalah-masalah yang kebetulan sama dengan pembahasan kali ini. Sebelum itu, saya minta tolong kepada teman-teman untuk like jika suka, dislike janganlah, subscribe untuk berlangganan. Barangkali insya Allah pembahasan berikutnya bisa lebih bermanfaat. Tak lupa tombol loncengnya, itu yang paling penting supaya tidak terlewatkan. Terima kasih, langsung saja kita ke pembahasan yang berjudul analisis perbedaan mudik dengan pulang kampung. Beberapa waktu yang lalu, semesta sosmed dibanjiri oleh mudik itu beda dengan pulang kampung yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam sebuah acara. Tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Ya apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau sama-sama. mudik itu di hari lebarannya beda. Hanya perbedaan untuk masalah merayakan waktu, Idul Bapak. Fitri, untuk merayakan Idul Fitri kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing, Bapak Presiden. Tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Coba dilihat juga di lapangan. Ini lapangan yang kita lihat di Jakarta. Ya, itu tadi adalah pernyataan yang kontroversial antara pulang kampung dan mudik. Ada yang bisa menerima, ada yang juga yang tidak bisa menerima. Bahkan beberapa tokoh pun ikut berpendapat. Berikut cuplikan beberapa komen tentang pernyataan tersebut. Ya, sebelum saya menasehati tentang komen-komen menyakitkan tadi, menurut saya sih, yang pertama perlu diingat setiap kata yang memiliki bentuk yang berbeda itu pasti ada perbedaan maknanya. Contoh seperti aku, saya, gue, hamba. Sama-sama menunjuk ke diri sendiri, tetapi setiap kata memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada tinggi rendahnya sopan santun. Gue lebih rendah daripada aku. Aku lebih rendah daripada saya, sedangkan saya lebih rendah daripada kata hamba. Jadi begitu pula dengan kata mudik dan pulang kampung, pasti memiliki perbedaan. Kalau mudik waktunya lebih singkat dan akan kembali ke kota, terjadi saat liburan, contohnya lebaran, biasanya hanya untuk liburan. Sedangkan pulang kampung, itu pulang waktu lebih lama, terjadi karena suatu sebab dan kemungkinan tidak kembali ke kota. Pembahasan yang kedua. Mungkin ada pertanyaan, itu di kamus artinya sama, mudik sama dengan pulang kampung, sedangkan pulang kampung sama dengan mudik. Oke bro, kita bedakan kamus bahasa Inggris Indonesia dengan kamus besar bahasa Indonesia. Jika kamus bahasa Inggris Indonesia itu memang benar, dia menjelaskan arti sesuai bahasanya. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dia sebenarnya hanya menjelaskan kata yang semakna, tetapi tidak secara detail sampai ke tahap perbedaannya. Jadi intinya Kamus Besar Bahasa Indonesia itu cuma menjelaskan bagaimana kita lebih mudah memahami satu kata yang
tidak kita ketahui dengan menyamakan satu kata yang lain yang kemungkinan bisa kita ketahui sehingga kita paham dengan artinya. Kesimpulan dari analisis perbedaan kata pulang kampung dengan mudik adalah benar kata Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo bahwa kata tersebut adalah beda. Terima kasih juga kepada teman-teman, semoga ilmu yang sudah saya pelajari selama 4 tahun di bidang bahasa Indonesia dapat bermanfaat. Tak lupa kritik dan saran saya tunggu di komentar. Mohon maaf jika terdapat kata yang salah. Sekian dari saya, akhir kata. Berhati-hatilah dalam berkomentar. Itu juga terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.